Karena umat Islam berperang bukan untuk merampas. Dan rata-rata hati manusia tergugah kalau dia oh, seperti ini kalau Nabi sudah kembali bertemu dengan kaumnya. Kalian adalah orang yang sesat. Wahai ma'syarul ansar, manusia pulang ke rumahnya membawa unta, membawa kambing, dan kalian pulang ke negeri kalian dengan kemuliaan apalagi yang lebih daripada itu. Pulang ke negeri mereka bersama, karena melihat pasukan perang kaum muslimin yang begitu banyak dan pengalaman perang mereka yang begitu hebat. Bani Thaqif dan Bani Hawazin, mereka sebelum perang rapat. Bagaimana cara berhadapan dengan pasukan yang selama ini selalu memenangkan pertempuran, dan jumlah mereka sekarang tidak sedikit. Maka dalam rapat tersebut, tetua mereka memberikan usulan, bawa semua harta kalian, bawa semua anak dan istri kalian ke medan perang, letakkan di belakang. Supaya apa? Supaya kalian semangat membela mereka. Kalau kalian kalah, mereka akan menjadi budak. Mereka akan menjadi tawanan perang, menjadi budak, dan harta kalian akan diambil oleh mereka. Bawa semuanya, terlihat oleh kalian semangat kalian berperang. Sehingga memang betul-betul Bani Hawazin dan Bani Thaqif membawa semua harta mereka. Di sana kaum muslimin setelah memenangkan pertempuran dengan izin Allah tabaraka wa ta'ala, setelah Allah mengalahkan untuk memberikan pelajaran, mendapatkan harta ghanimah yang sangat besar. Terlihat kembali hal yang luar biasa dari Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau memperlihatkan kedermawanannya yang luar biasa kepada mantan musuhnya. Mantan musuhnya yang kemarin saja masuk Islam, yang selama ini mencela, mencaci, memaki, memerangi, justru mereka yang diberikan harta yang sangat banyak. Harta apa? Harta hasil perang, bukan rampasan perang. Mari kita tukar kalimat rampasan perang kepada hasil perang. Karena umat Islam berperang bukan untuk merampas. Terbiasa umat Islam mengatakan ghanimah adalah harta rampasan perang. Namun kalimat ini agak aneh. Harta rampasan perang, rampas, tukar. Harta hasil perang. Mudah-mudahan kalimat ini lebih baik ya daripada kalimat sebelumnya. Walau kalimat sebelumnya lebih terkenal, lebih familiar di lisan umat Islam. Ala kulli hal, orang-orang yang selama ini memusuhi diberikan harta hasil perang yang sangat banyak. 100 ekor unta, 100 ekor unta, 100 ekor unta. Karena manusia hatinya akan tergugah kepada orang yang berbuat baik kepadanya. Dan rata-rata hati manusia tergugah kalau dia diberikan harta. Dan itu yang diinginkan Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diberikan 100 ekor unta, 100 ekor unta, 100 ekor unta. 100 ekor unta bukan harta yang sedikit. Seandainya harga unta sekarang sekitar 18 juta atau 20 juta satu ekor, tinggal dikalikan 100. 100 kali 20 berapa? 20 juta kali 100, 2 miliar. 2 miliar. 100 ekor unta 2 miliar. Satu orang diberikan untuk melembutkan hati mereka kepada agama Islam. Kedermawanan yang luar biasa dari Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Dan terjadi hal yang luar biasa lagi.
orang-orang yang datang perang bersama Nabi dari kota Madinah tak dapat harta itu sedikit pun. Yang biasanya harta hasil perang itu diberikan kepada personil perang. Namun di saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melakukan itu. Justru semua harta itu dibagikan di kota Mekah habis kepada orang-orang yang baru masuk agama Islam. Sehingga pasukan yang datang dari Madinah tidak mendapatkan apapun, dan mayoritas mereka adalah Ansar. Sehingga melihat hal yang aneh ini, ada sedikit gonjang-ganjing di tengah Ansar. Manusia, mereka para sahabat, generasi terbaik umat Islam, akan tapi mereka juga manusia. Dan gonjang-ganjing itu lebih kurang berbunyi, oh seperti ini kalau Nabi sudah kembali bertemu dengan kaumnya. Kalau Nabi saja masih ada gonjang-ganjing, apalagi ustadz di zaman kita sekarang ya. Lebih parah lagi gonjang-ganjing dari muridnya ya. Kenapa tersenyum? Walaupun pakai masker nampak senyumnya. Itu Nabi SAW. Manusia paling sempurna biografinya. Apalagi kita yang biografi kita semoga Allah tutupi, memiliki kekeliruan, kesalahan, kekurangan di sana sini. Namun Nabi kita SAW tidak memiliki kekeliruan apapun. Namun dikala itu terjadi hal yang seperti itu. Nabi sudah bertemu kembali dengan kaumnya. Karena Nabi SAW dari kota Mekah, dan rata-rata penduduk Mekah ada hubungan kekerabatan dengan Nabi kita tercinta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga harta dicurahkan semuanya untuk mereka. Pemandangan yang tak lazim, tak biasanya seperti itu. Ketika itu Nabi SAW memanggil pemuka Ansar dan bertanya kepada dia. Kalau tidak salah yang dipanggil adalah Sa'ad bin Ubadah, salah seorang pemimpin Ansar, orang yang dihormati, dimuliakan dari Ansar, dan bertanya kepadanya tentang gonjang-ganjing yang terdengar ke telinga Nabi SAW, dan disampaikan apa adanya oleh Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu wa ardah. Begini. Akhirnya Nabi SAW perintahkan Sa'ad bin Ubadah, kumpulkan Ansar di suatu tempat dan jangan masuk kecuali Ansar saja. Maka dikumpulkan Ansar, didatangi oleh Nabi kita tercinta Sallallahu Alaihi Wasallam, dan bertanya Nabi SAW kepada, ini pasca Hunain, Nabi SAW bertanya kepada kaum Ansar, wahai Ansar, sampai kepada aku ucapan dari kalian seperti ini dan seperti ini. Tidakkah sebelumnya kalian adalah orang yang sesat, dan Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan kalian hidayah melalui aku? Tidakkah kalian sebelumnya adalah orang yang begini, lalu Allah memberikan kepada kalian melaluiku seperti ini? Al-Ansar terdiam, dan Nabi SAW bertanya, ala tujibuni ya ma'asyarul Ansar, kenapa tak seorang pun di antara kalian menjawab pertanyaanku wahai Ansar? Ansar menjawab, bagaimana kami akan menjawabnya Rasulullah? Katakan kepada aku, bukankah kamu sebelum ini wahai Nabi adalah orang yang terusir dan kami yang menerimamu di kampung kami? Bukankah selama ini engkau yang orang yang diperangi dan kami yang membelamu? Jawab seperti itu, seperti yang ada dalam Al-Quran surat Ad-Duha.
Wahai Ansar, kata Nabi SAW, kalaulah bukan karena hijrah, aku ingin menjadi penduduk Ansar. Aku ingin menjadi penduduk Madinah. Karena ibu Nabi dari Madinah. Walau ayahnya dari Mekah. Ketahuilah wahai Ansar, kalian bagiku bagaikan pakaian bagian luar, bagian dalam dari tubuhku. Dan manusia adalah bagaikan pakaian luar bagiku. An-nasu dithar wal ansaru syiar. Manusia bagiku yang banyak ini bagaikan pakaianku bagian luar, dan Ansar bagaikan pakaianku yang bagian dalam. Menunjukkan apa? Sangat dekat di hati Nabi orang Ansar, yang sangat dekat dengan Nabi dan bersentuhan dengan tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan terakhir Nabi mengatakan, ya ma'syarul Ansar, wahai sekalian Ansar, tidakkah kalian ridho, wahai ma'syarul Ansar, manusia pulang ke rumahnya membawa unta, membawa kambing, dan kalian pulang ke negeri kalian dengan membawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tidakkah kalian ridho wahai Ansar, kalian akan pulang ke kota Madinah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sementara manusia pulang ke rumahnya membawa unta, membawa kambing, membawa harta. Kalian pulang ke negeri kalian membawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Ansar semuanya mengatakan, radina ya Rasulullah, radina. Kami ridho ya Rasulullah, kami ridho ya Rasulullah. Nabi memberikan kepada Ansar penglihatan yang berbeda dengan penglihatan mereka sebelum mereka bertemu dengan Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersama Rasul dunia akan dikorbankan. Sekarang dunia diberikan kepada orang dan mereka pulang bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemuliaan apalagi yang lebih daripada itu? Pulang ke negeri mereka bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sementara manusia pulang dengan harta, dengan dunia. Kemudian Nabi mendoakan Ansar, Allahumma arhamil Ansar, ya Allah berikan rahmatmu kepada kaum Ansar, wa abna'al Ansar, kepada anak-anak Ansar, wa abna'il Ansar, kepada keturunan-keturunan Ansar. Ini dia perang Hunain, ya. Di dalamnya terdapat hal-hal yang luar biasa.